Sure. No, there you go. There you go. There. Kisah kali ini berlatar belakang pada akhir abad 19, tepatnya di negara bagian New Mexico, Amerika Serikat. Seorang wanita bernama Sarah tengah menjalani kehidupan barunya bersama sang suami yang bernama Ramirez, di mana saat ini pasangan suami istri tersebut tampak sudah hidup bahagia. Mereka melewati hari-harinya sebagai petani dengan menggarap tanah kering milik mereka sendiri yang cukup luas agar bisa ditanami sayuran. Suatu hari Sarah dan sang suami Ramirez pergi ke sebuah bank yang ada di pusat kota untuk mengambil tabungan mereka. Namun sayangnya petugas bank bernama Hugh ini mengatakan kalau saldo tabungan mereka harus terpaksa dipotong setengahnya, sehingga Sarah dan sang suami hanya dapat mengambil sebesar $7 dari total tabungan mereka sebanyak $14. Mendengar hal tersebut, pasangan suami istri ini pun tentu saja langsung memprotes kebijakan pihak bank. Namun di sini Hugh bersikeras jika saldo mereka itu harus tetap dipotong setengah dengan alibi untuk biaya keamanan, administrasi, dan lain-lain. Provide protection, security. This establishment does not operate as a courtesy. $7. Selain itu, Hugh juga sempat menyinggung tentang Sarah yang ternyata dulunya merupakan seorang wanita penghibur yang cukup terkenal. Yap, diketahui Sarah dan ibunya sama-sama berprofesi sebagai wanita penghibur dan sangat dikenal di wilayah tersebut. Sampai di mana Sarah memutuskan untuk bertobat setelah dirinya bertemu dengan Ramirez. Sebelum akhirnya mereka berdua pun menikah dan hidup bahagia meskipun hanya sebagai istri petani. Dan di sini Ramirez pun menegur Hugh agar ia tak usah mengungkit kembali masa lalu istrinya. Dan terpaksa ia pun mengambil $7, lalu segera mengajak sang istri untuk segera pergi dari tempat tersebut. Better show my wife some respect. I thought them to be one and the same. Sementara itu di tempat lain tampak dua orang pria yang sedang tidur di bawah pohon. Tiba-tiba mereka dibangunkan oleh seorang pria berambut panjang dan langsung menawarkan minumannya. Dan lantaran merasa kehausan, dua pria ini pun tanpa basa-basi langsung meminum air pemberian tersebut, seraya balik menawarkan daging kambing panggang yang masih tersisa cukup banyak. Have some if you like. Well, that is very kind. Give us some, give us some. Smell that thing a mile away. Diketahui pria berambut panjang ini merupakan seorang pemimpin sekte dari sebuah agama bernama Yosia. Ia sangat berpengaruh di wilayah tersebut, memiliki para pengikut setia, sekaligus menguasai beberapa luas tanah yang ada di sana. Dirinya sangat terobsesi dengan wanita, kekuasaan, dan juga kekayaan. Bahkan ia akan sangat marah jika ada seseorang yang berani menyentuh atau mengotori barang dan benda yang dianggap berharga olehnya. Dan karena alasan itulah Yosia dan anak buahnya bernama Daniel ini mendatangi dua pria asing tersebut lantaran mereka telah berani-beraninya mencuri dan memakan domba ternak miliknya. Over days back and then our horse, he just up and died on us. So we fallen on terribly hard times. Lalu kemudian pria bernama Lepi ini memperkenalkan dirinya. Ia bersama saudaranya yang bernama Yakub mengatakan kalau mereka akan mengganti domba milik Yosia saat sudah tiba di kota Santa Fe. Lepi mengaku kalau dirinya merupakan adik ipar dari sang gubernur. Ia berniat menemui istrinya di Santa Fe yang akan segera melahirkan. Namun kudanya mati di tengah perjalanan sehingga mereka berdua pun memutuskan untuk berjalan kaki. Money is of no concern. Our wife is of relations with the governor. Mendengar hal tersebut, tentu saja Yosia pun tak ingin percaya begitu saja kepada mereka. Yosia berkata kalau seorang gubernur yang kaya raya pasti akan memberikan mereka tiket kereta api dan tak akan membiarkan adik iparnya kesulitan seperti ini untuk menemui istrinya yang sedang mau lahiran. Dan di sini Yakub yang awalnya tampak tenang, seketika ia pun merasa tersinggung dengan ucapan Yosia. Kemudian tanpa basa-basi langsung menyerang pria berambut panjang tersebut. Levi yang ketakutan ia pun langsung kabur menjauh dari Yosia. Namun sial usahanya hanya berakhir dengan sia-sia lantaran saat itu Daniel datang menghampirinya dan dengan begitu santai langsung menghabisi Levi saat itu juga. Di dalam sebuah toko butik saat itu Sarah sedang melihat sebuah gaun berwarna ungu yang cukup menarik perhatiannya dan berniat untuk segera mencobanya. Lantas pemilik toko bernama Martin ini langsung menunjukkan ruang gantinya. Namun ketika Sarah tengah asik mencoba gaun kesukaannya tersebut, tampak Martin diam-diam asik mengintipnya di luar. Tapi untungnya Sarah dengan cepat menyadari aksi bejat dari si pemilik toko itu, lalu tanpa ragu menusuk matanya dengan ujung payung. Setelah itu Sarah dan Ramirez pun segera pulang ke rumah, di mana saat itu mereka menemukan gerombolan domba ternak yang tengah memakan tanaman yang baru saja mereka tanam. Dan setelah mengusir domba-domba tersebut, mereka pun memutuskan untuk segera pergi menemui Yosia di kediamannya, karena memang beliaulah satu-satunya orang yang memiliki peternakan di daerah ini.
I don't want to start a conflict here, Mr. Josiah, but this is the day straight onto our land again and ate our crops. Namun setibanya di sana, mereka pun tak disambut baik oleh Yosia yang kebetulan sedang akan menjalankan ibadah bersama jemaatnya. Dengan wajah yang tampak kesal, Yosia berkata agar Ramirez jangan sembarang menuduh dirinya, sehingga membuat Ramirez dan Sarah pun memutuskan untuk segera pergi dari hadapannya. Lanjut di malam harinya, tiba-tiba ada orang tak dikenal yang menembak dogi mereka sampai tewas. Sehingga esok harinya mereka pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada sheriff setempat. Meskipun Sarah dan Ramirez belum memiliki bukti, tapi mereka merasa yakin kalau pelakunya adalah Yosia. Namun sayangnya sheriff ini malah memarahi mereka berdua sambil berkata kalau tugasnya sebagai sheriff bukanlah mengurus hewan yang mati. Lantas ia pun tanpa ragu langsung mengusir pasangan suami istri tersebut dari kantornya. Ketika Ramirez sedang mengubur mayat doginya, tiba-tiba Sarah menyampaikan kalau saat ini dirinya sedang hamil. Namun bukannya senang, di sini Ramirez berkata jika sekarang mereka belum siap untuk memiliki anak lantaran keadaan finansial mereka yang belum mendukung, yang seketika membuat Sarah merasa kecewa dengan ucapan suaminya tersebut dan memilih segera pulang lebih dulu ke rumahnya. Kala itu Ramirez yang masih sibuk bekerja di ladang miliknya tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Yosia dan pengawalnya Daniel. Di sini Yosia merasa dipermalukan oleh Ramirez ketika ia datang ke rumahnya untuk menegur tentang domba-dombanya yang merusak tanaman di kebun Ramirez. Sehingga ia datang menemui Ramirez untuk menyuruhnya meminta maaf saat itu juga. Namun sayangnya Ramirez menolak mentah-mentah permintaannya tersebut, yang seketika membuat Yosia menjadi geram dan tanpa basa-basi langsung menghabisinya. Respectful thus far. Expect the same from you. And apologize before the Lord now. Váyanse, carajo! Against you! Sementara di tempat lain tampak seorang kakek tengah berjalan santai sambil memperlihatkan keadaan di sekelilingnya seperti ada yang sedang ia cari di sana. Hingga tak lama kemudian pria tua ini pun kini telah tiba di pusat kota. Di sana ia pun langsung disambut santai oleh sheriff di kantornya, lalu menghampiri sheriff tersebut sambil menari dengan tingkahnya yang tampak konyol. Sampai tiba-tiba setelah mengajarnya habis-habisan, ia pun menyeret sheriff tersebut dalam keadaan yang sudah babak belur. Bahkan tak cukup sampai di situ, sang sheriff pun harus rela dibebas tugaskan dari jabatannya dan menyuruhnya agar segera pergi saat itu juga. Bastard son! Your mother! Diketahui pria tua ini adalah Cornelius Jackson. Ia adalah orang kepercayaannya sang gubernur. Dia dikenal kejam, nyentrik, dan tak pernah punya rasa takut terhadap siapapun. Namun saat ini kita pun belum tahu dengan apa yang membuatnya bisa datang ke kota tersebut dan bahkan sekonyong-konyong menggantikan posisi sheriff di sini. Lord, oh, do you remember? Kembali kepada Sarah, saat itu Sarah tampak sudah mempersiapkan makan malam sambil menunggu Ramirez pulang ke rumah. Namun di sini Sarah pun mulai khawatir lantaran suaminya itu tak kunjung datang hingga menjelang malam. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi mencari sang suami di kebun, juga berkeliling di daerah tersebut dan masih tak bisa menemukannya. Lantaran sudah resmi menjabat sebagai sheriff baru di kota ini, Jackson pun langsung diundang untuk melangsungkan makan malam oleh Yosia di kediamannya. Dan selain dirinya, tampak juga semua petinggi yang ada di kota tersebut ikut menghadiri undangan. Sheriff Cornelius Jackson. Yosia yang saat itu sedang berbicara terus-menerus disela oleh Jackson sehingga membuatnya kesal dan tersinggung. Namun konyolnya ia sama sekali tak berani menghadapi Cornelius Jackson lantaran merasa takut kepadanya. Dan disinilah kita bisa mengetahui maksud dan tujuan Jackson bisa datang ke kota ini. Rupanya ia ditugaskan langsung oleh sang gubernur untuk mencari adik iparnya yang menghilang beberapa waktu lalu. Oh, what brings you to our fine town, Sheriff Jackson? Diketahui kalau gubernur memiliki keponakan kesayangan bernama Lucy. Ia menikah dengan seorang pria tukang kayu miskin yang tak lain adalah Lepi, di mana saat itu Lucy yang akan segera melahirkan anak pertama diminta sang gubernur untuk tinggal di kota Santa Fe bersamanya. Kemudian sang gubernur membelikan tiket kereta api untuk Lucy dan Lepi. Namun karena merasa malu, Lepi menolak dan memilih untuk mengendarai kuda bersama Yakub saudaranya. Lucy yang naik kereta sudah tiba di Santa Fe. Namun setelah ditunggu berminggu-minggu, Lepi dan Yakub belum juga tiba di sana. Sehingga itulah alasan gubernur menyuruh Jackson pergi ke kota ini, yaitu untuk mencari keberadaan mereka berdua. Yang sontak membuat Yosia merasa tak tenang karena bagaimana tidak, ia telah menghabisi Lepi dan Yakub beberapa hari yang lalu. That's why I'm here.
Selanjutnya Sheriff Jackson meminta pisau milik Josiah. Dengan santai dia menggambar peta atau rute yang dilewati oleh Levi. Di atas meja makan mewah kesayangan Josiah yang memiliki harga selangit dan baru didatangkan langsung dari luar negeri. Dan saat itu Josiah terlihat payah namun tak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa sangat dipermalukan di rumahnya sendiri, tepat di hadapan semua orang-orang besar di kota ini. Right in the middle here, you got the Holy Land, Santa Fe. Setelah itu Sheriff Jackson pun segera pamit pergi dari tempat tersebut. Dan di depan pintu ia bertemu lalu menenang Sheriff lama yang kini bekerja untuk Josiah. Setelah berhari-hari lamanya menunggu Ramirez yang tak kunjung pulang ke rumah, Sarah pun mulai berpikir kalau mungkin suaminya itu sudah pergi meninggalkannya. Gara-gara belum siap untuk memiliki anak di waktu sekarang, di mana saat ini ia pun mencoba untuk berhenti memikirkan tentang Ramirez dan menyibukkan diri dengan mengerjakan semuanya seorang diri. Dan hingga sampai di suatu hari, mungkin karena kelelahan, Sarah pun sepertinya harus mengalami keguguran. Lanjut di keesokan harinya, Sarah yang tengah bersantai di depan rumahnya, tiba-tiba ia pun dikejutkan oleh kedatangan Josiah bersama si pegawai bank. Saat itu Josiah menyampaikan kalau mungkin saja Ramirez pergi meninggalkan Sarah lantaran ia tak sanggup untuk mengelola tanah kering. Lantas ia pun menawarkan solusi agar Sarah menyerahkan tanah miliknya dan akan dikelola oleh para anak buahnya, sedangkan Sarah sendiri bisa tinggal bersamanya. Kemudian Josiah akan memenuhi apapun itu yang Sarah butuhkan. Sounds like hell. And take care of you in every way. Mendengar hal tersebut, tentu saja Sarah pun merasa sangat tersinggung dan hampir saja mendorong pria berambut panjang ini. Namun saat itu Josiah tampak tenang seolah bisa menghipnotis Sarah dengan kata-katanya. Hingga tiba-tiba ketika Sarah terbangun, rupanya Josiah sudah selesai menggarap lahan basah miliknya. Dimana saat itu Sarah pun hanya bisa terdiam sambil menangis, seolah tak ada lagi pilihan bagi dirinya untuk melanjutkan hidup. Sementara itu di tempat lain, Jackson terus menelusuri jejak Levi dan Yakub hingga ia pun tiba di sebuah pohon kering. Dan di pohon tersebut ia pun menemukan sebuah peluru yang masih menempel lalu mengambilnya. Bahkan tak cukup sampai di situ. Dengan insting yang dimilikinya, Jackson pun terus menyisir area tersebut sampai akhirnya menemukan sebuah gundukan tanah yang tak lain tempat di mana jasad Levi dan Yakub dikubur. Kemudian lanjut di malam harinya, Josiah yang mendengar ada suara di ruang makannya, ia pun segera memeriksanya dan cukup dibuat terkejut ketika melihat Sheriff Jackson yang sudah duduk santai di sana sambil minum anggur merah dengan jasad Levi dan Yakub terbujur kaku di depannya. Di sini ia pun kembali meminjam pisau milik Josiah, lantas mengukur luka tusukan yang ada di tubuh Yakub, kemudian menyimpulkan kalau Yakub mati akibat ditusuk oleh orang yang mempunyai pisau sama seperti milik Josiah. Lantaran lubang lukanya sangat lapas dengan ukuran pisau milik Josiah tersebut. Well, what do you know? Sears Roebuck, selling by the trainload. Whoever stabbed him must have had a knife just like yours. Tak lama kemudian, Daniel pun datang mendampingi tuannya di sana. Josiah yang merasa dituduh, ia pun langsung menggertak kakek tua ini, lalu menyuruhnya untuk segera membawa pergi kedua jasad itu yang sudah bau busuk agar keluar dari rumahnya. Namun saat itu, Sheriff yang memang tak memiliki rasa takut ini pun malah meminta satu buah peluru dari pistol milik Josiah. Kemudian dengan polos Josiah pun menuruti permintaannya. A large caliber bullet, probably a .45, and a scatter gun, which leads me to believe that... Dan setelah itu Jackson pun kembali menyuruh Josiah agar ia mengirim dua mayat itu ke Santa Fe sambil menyerahkan alamat yang sudah ditulis di secari kertas, lalu pergi dari hadapannya dengan santai. Lagi-lagi Josiah merasa dirinya telah dipermalukan oleh Sheriff Jackson di rumahnya sendiri, sehingga ia pun menjadi sangat marah dan meluapkan emosinya tersebut dengan cara mematahkan salib di dalam gerejanya seperti orang yang kehilangan akal. Kembali kepada Sarah yang kala itu berniat pulang ke rumah setelah berburu kelinci. Di tengah perjalanan tiba-tiba ia pun mendengar percakapan, dan ternyata itu adalah dua orang anak buah Josiah yang tengah menggali sebuah lubang berbau busuk menyengat. Dengan hati-hati ia pun perlahan mendekati ke arah mereka untuk memastikan apa yang sedang mereka lakukan, dan ternyata itu adalah Daniel dan Sid, di mana saat ini mereka disuruh Josiah untuk segera menggali jasad Ramirez yang sudah dikubur agar dibawa ke rumah Josiah untuk dibakar di sana sebelum Sheriff Jackson menemukannya. You got the wrong man. Shut up. Give us a... Mengetahui fakta tersebut, seketika perasaan Sarah menjadi tak karuan. Suami yang sudah berhari-hari ia tunggu kepulangannya ternyata kini sudah menjadi mayat. Di mana saat itu Sarah pun tanpa ragu langsung menghabisi mereka berdua dengan dingin tanpa ampun.
Setelah itu ia pun membawa jasad suaminya tersebut dan segera menguburkannya kembali di tanah miliknya. Kemudian selanjutnya Sarah pun langsung pulang ke rumahnya. Ia membakar rumahnya sendiri dan mulai bertekad untuk melakukan balas dendam. Dan sekarang Sarah pun sudah sampai di kota. Saat itu Sarah masuk ke dalam bank untuk meminta paksa uang $7 yang sebelumnya diambil sebagai potongan. Di sini Hugh melihat Sarah tampil dengan sangat cantik. Lantas ia pun mengira kalau Sarah sudah kembali ke profesi lamanya sebagai seorang wanita penghibur dan berharap kalau Sarah bersedia untuk melakukan perkitiu dengannya. Namun tiba-tiba kemudian ia pun lanjut pergi ke toko milik Martin untuk membeli beberapa kotak peluru. Di sana ia bertemu dengan seorang nenek yang tengah menunggu cucu perempuannya mencoba baju di ruang ganti. Sehingga Sarah pun menjadi tahu kalau saat ini Martin sedang mengintip cucu nenek tersebut di belakang. Hingga inilah yang dilakukannya. Martin was out back using the privy. Sementara itu dua orang anak buah Yosia datang sambil menuntun 2 ekor kuda milik Daniel dan Sid. Yosia berpikir kalau mereka telah ditangkap oleh Sheriff Jackson dan ia pun langsung meminta anak buahnya ini untuk segera pergi ke kantor Sheriff untuk memastikannya saat itu juga. Go right into town. See if they've been arrested. Dan singkatnya anak buah itu pun telah kembali dari kota. Ia menyampaikan kalau Sheriff Jackson tak menahan Daniel dan Sid. Justru ia mendapatkan kehebohan yang sedang terjadi di kota tentang tewasnya Martin dan si petugas bank dengan si wanita penghibur atau Sarah menjadi pelaku utamanya. Saddle up the horses. Sementara itu Sheriff Jackson mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara mengambil peluru yang diambil dari jasad Levi dan Yakub. Kemudian ia mencocokkannya dengan peluru yang ia minta dari Yosia sebelumnya. Dan selain itu ia juga berhasil menemukan jasad Ramirez yang memang belum sempat ditutup oleh Sarah. Juga mengambil peluru yang bersarang di dalam tubuh Martin dan Hugh. Lantas ia membawa semua peluru yang diambil dari mayat-mayat tersebut ke seorang ahli peluru untuk meminta mencocokkannya. Banker and the store owner, Levi bullet and the Josie bullet are the same caliber. Di keesokan harinya, tampak 2 orang anak buah Yosia tengah asik melihat Sarah yang kala itu sedang mandi di sebuah sungai, yang sontak saja membuat mereka menjadi tergoda dan tanpa basa-basi langsung mendekatinya. Hingga tiba-tiba bahkan tak cukup sampai di situ, Sarah pun tanpa ampun kembali menghabisi 2 orang anak buah Yosia yang tengah bekerja di ladang dengan sangat beringas. Hingga ketika Yosia tiba di lokasi, ia pun mendapati para anak buahnya tersebut sudah dalam keadaan tak bernyawa, yang seketika membuatnya bertanya-tanya tentang siapakah orang yang telah berani melakukannya. Sementara itu Sheriff Jackson kembali bertemu dengan si ahli peluru, di mana si ahli peluru ini menyimpulkan kalau peluru yang diambil dari jasad Levi dan Yakub sangat identik dengan jenis peluru yang diminta dari Yosia. Sedangkan peluru yang terdapat di tubuh Hugh dan Martin merupakan jenis peluru yang berbeda. Dan mengetahui hal tersebut, tanpa buang waktu sang Sheriff pun langsung bergegas pergi menuju ke kediaman Yosia. Namun di tengah perjalanan dia menemukan jasad Daniel dan Sid yang tergeletak begitu saja dan mencoba untuk memeriksanya. Hingga tiba-tiba ketika tersadar, Jackson pun sudah diikat terbalik di atas salib dengan Yosia yang sudah berada di hadapannya. Di sini Yosia menyampaikan jika ia akan membalas perlakuan Sheriff kepadanya yang sudah beberapa kali mempermalukannya dengan membiarkannya metong perlahan oleh patukan dari segerombolan burung gagak yang akan datang sore nanti. Even speck you apart. Hingga tak lama kemudian, tampak Sarah pun sudah berada di kediaman Yosia. Ia pun mulai bergerak perlahan merangsak menuju pemukiman, sampai tiba-tiba Sarah dikejutkan oleh 2 ART Yosia yang langsung berniat menyerangnya. Dad! Good Bill! Selanjutnya ia pun segera melepaskan Sheriff Jackson lalu bersembunyi di dalam kandang kuda sambil bersiap menyerang Yosia yang tampak tengah menuju ke sana bersama 2 orang anak buahnya. Di sini Sarah pun berhasil menghabisi 2 orang anak buah Yosia dan kembali mengejar Yosia yang berlari menuju ke dalam rumahnya. Di mana saat itu Sarah pun sempat terkejut oleh Yosia yang tiba-tiba menyerangnya, sehingga ia pun memilih untuk lari dan bersembunyi di kandang domba.
We're safe now. You cleared the way. Sementara itu, Sheriff Jackson sudah mulai pulih dan bergegas menuju ke kandang domba untuk memburu Yoshia. Bertepatan dengan Yoshia yang sepertinya sudah menemukan keberadaan Sarah yang bersembunyi di antara domba-domba miliknya. Hingga inilah yang terjadi. Setelah adu tembak barusan, suasana pun mendadak menjadi hening. Di mana saat itu Sarah melihat Sheriff Jackson yang ternyata sudah terkapar tak bergerak. Begitupun dengan Yoshia yang juga sudah terbujur kaku tak bernyawa. Dan karena merasa belum puas, Sarah pun kembali menyerangkan pelurunya hanya sekedar untuk melampiaskan dendamnya. Lalu film pun tamat.